warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di mata kuliah kajian fikih jinayah di halaman 225, yaitu subbahasanya adalah syurutul maqtul, syarat bagi orang yang terbunuh, ya. Likai yuqama syurutul maqtul, syarat orang yang dibunuh, ya. Likai yuqama al-qisasu al-qatil labudda min tawaffuri syurut at-taliyah fil maqtul. Agar dapat dilakukan hukuman qisas, agar bisa ditegakkan hukuman qisas bagi orang yang membunuh, ada beberapa labudda min tawaffuri syurut at-taliyah fil maqtul. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi bagi orang yang dibunuh, ya. Jadi orang yang membunuh itu bisa diberikan semacam hukuman yang sama dengan orang yang terbunuh. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang menjadi korban pembunuhan, ya. Awalan, satu adalah al-ismah, bahwa orang itu, korban itu adalah mempunyai al-ismah, punya hak perlindungan, ya. Al-ismah itu adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dalam di sebuah negara. Wa yustaratu liqamatil qisas adalah qatil ayakun al-maqtul ma'suman. Disyaratkan bagi ditegakkannya hukuman qisas bagi orang yang membunuh, ayakun al-maqtul ma'suman, bahwa orang yang dibunuh itu orang yang dilindungi oleh negara, ya. Maksum, orang yang mendapatkan perlindungan dari negara. Bi anal qisas syar'un khibtan lidma'il maksumah, karena pelaksanaan hukuman qisas, ya, itu adalah syariah dilaksanakan khifdon, dalam rangka memelihara, menjaga lidma'il maksumah, bagi dima atau jiwa atau darah yang terlindungi, ya. Kemudian wal ismatu, adapun isma, hak perlindungan bagi warga negara itu, tatahaqqaqu indal Hanafiyah bil iqamati fi daris Islam. Jadi dalam teori hukum pidana Islam, bahwa seorang warga mendapatkan perlindungan hukum itu dapat diwujudkan, dapat direalisasikan, dapat diwujudkan menurut konsep pemikiran fikih fuqaha Hanafiyah, adalah orang itu adalah berdomisili di Darul Islam. Dalam konsep negara Islam itu ada namanya Darul Islam, ada Darul Harbi, atau Darul Silmi, ya. Ada Darul Harbi, ya, di negara Muslim atau di negara Islam. Haitu tashmalu indahum al-muslim wa dhimmi, di mana menurut konsep Darul Islam dalam pemikiran fikih fuqaha Hanafiyah adalah mencakup, ya, muslim dan orang kafir dhimmi. Jadi kafir dhimmi itu adalah warga non muslim yang mereka tunduk kepada aturan-aturan dalam undang-undangan negara, dengan salah satu adalah berkewajiban untuk juga membayar pajak, kemudian juga membayar mengikuti aturan-aturan hukum yang diberlakukan. Ada aturan-aturan khusus bagi warga yang non muslim. Wala tasmadu al-muslim al-muqima fi daril harbi. Wala tasmalu, dan hakul isma, hak perlindungan bagi adanya hak perlindungan, hakul isma, mendapatkan hak perlindungan dari negara itu juga tidak mencakup atau tidak memuat, tidak melindungi bagi warga muslim yang berdomisili di negara-negara non muslim, ya. Itu adalah dalam konsep pemikiran fikih Hanafiyah. Jadi warga muslim yang berdomisili di negara non muslim itu tidak mendapatkan perlindungan, ya. Bainama tatahaqqaqu
al isma inda jumhurul fuqaha bil islami wal jizyati wal aman, ya. Di mana hakul isma, bahwa hak perlindungan ke bawah negara itu dapat diwujudkan, ya, dapat diaplikasikan menurut jumhur fuqaha dengan ada beberapa ketentuan. Satu adalah beragama Islam, yang kedua adalah membayar pajak wal jizyah wal aman, dan dia syaratnya adalah mau memberikan perilaku aman, ya, dalam sebuah negara, ya, dalam sebuah negara darul harbi, ya. Jadi warga muslim yang berdomisili di negara non muslim itu ada ketentuannya bahwa akan mendapatkan hakul isma dengan catatan, ya, dia adalah seorang beragama Islam, mau membayar pajak dan juga mau membuat membuat keamanan, artinya tidak melakukan semacam onar, ya, teror dan segalanya. Wa qad tahaddatsu 'anil ismah wal madlul liha wa waqtuha asnal hadisi an arkanil qatli fala mujiba fil qatli. Dan aku telah berbicara tentang judul tentang ismah, perlindungan, hak perlindungan kepada warga negara, wa madluliya, dan petunjuknya, wa waktuha, dan waktunya kapan diberikan perlindungan itu, asnal hadis, ketika berbicara tentang unsur-unsur pembunuhan yang tidak perlu diulang kembali. Sanian, yang kedua, kalau tadi adalah syarat orang yang al-maktul, orang yang dibunuh itu adalah, bagi orang yang membunuh itu adalah harus ada beberapa ketentuan. Satu adalah mendapatkan ismah, perlindungan kepada warga negara. Yang kedua, ayat alla yakunal maktul juz al qatil. Sanian alla yakuna al maktul, orang yang alla yakuna, yang hendaknya tidak ada al maktul, orang yang dibunuh, juz al qatil adalah bagian daripada orang yang membunuh. Idza qatala al walidu waladahu, apabila seorang ayah membunuh anaknya, fala qisasu alaihi, maka tidak bisa berlakukan hukuman qisas baginya. Bittifaqil fuqaha, itu adalah berdasarkan kesepakatan para pakar hukum. Dikali sallallahu alaihi wasallam hadis alladzi yarwi an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ghairuhu, karena dasarnya adalah, dasar hukumnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dan, ya, wa'awairan dan yang lain, di mana bunyi teks hadisnya adalah la yuqadu wal walidu, tidak dilaksanakan hukuman qisas bagi orang tua bil waladi, karena membunuh anak. Alasannya apa? Li'anal walida, karena orang tua itu adalah sababun fi jadil walad wa hayatihi, yang menjadi sebab adanya anak dan kehidupan daripada anak itu. Wala yang bagi aikunal walidu sababan fi inhai wujudi walidi wa mauti. Oleh karena itu maka tidak layak bahwa anak itu menjadi sebab, ya, untuk untuk mengakhiri keberadaan daripada orang tuanya dan kematian dari orang tuanya. Oleh karena itu ketika orang tua melakukan pembunuhan kepada anak, maka tidak bisa dikenakan hukuman qisas, ya. Wa anna al-Imam Malik, hanya saja Imam Malik berpendapat, wa anna al-Imam Malik qad dhahaba ila al-qawli bil qisasi minal walid ila qatala waladahu. Jadi hanya saja ini yang berbeda dari madzhab 4. Imam Malik berbeda pendapat bahwa ketika orang tua melakukan pembunuhan kepada anak, maka orang tua dapat dilaksanakan hukuman qisas yang membunuh kepada anak. Wakana al-qatlu amdan mahdon, di mana pembunuhannya adalah betul-betul ada unsur kesengajaan, ya. Jadi sengaja yang murni, ya. Wakana al-qatlu amdan mahdon, pembunuhannya betul murni sengaja. La syubhati, tidak ada unsur syubhat, ya. Kayakuma bidabakihi
Contohnya sebagaimana orang tua itu melakukan beda pergi dengan membunuh anak itu. Au bakro batnahu, ya. Jadi dia memang betul-betul melakukannya, mengeksekusi terhadap anak yang ia bunuh, ya. Atau melukai terhadap perutnya. Akhdan biumi qouli ta'ala, karena mengambil dari dasar firman Allah Ta'ala, wa katabna alaihim fiha anan nafsa bin nafsi, dan kami telah wajibkan alaihim kepada Bani Israel, ya, anan nafsa bin nafsi, wa katabna, dan kami telah wajibkan alaihim bagi manusia fiha, di dalam persoalan masalah jinayat, ya, anan nafsa fiha, di dalam al-jinayat atau hukuman qisas, anan nafsa bin nafsi, orang yang membunuh jiwa orang maka dia harus dibunuh. Fa'ilam yakun al-qatlu ala hadis sifat, ya. Fa'ilam yakun, jikalau tidak ada al-qatlu pembunuhan ala hadis sifat, pada sifat ini, fa'innahu la yakunu abdan, jadi pembunuhannya tidak dikategorikan sebagai pembunuhan yang sengaja. Liqiyami syubhat ihtimali al-qiyami wajib ta'dib, ya, karena ada kemungkinan, ada unsur syubhat, ada unsur ketidakjelasan, ya. Ihtimalihi, ada kemungkinan, ya, al-qiyamu biwajib ta'dib, itu dilakukan memberikan semacam hukuman at-ta'dib, itu artinya adalah hukuman takzir, ya. Hukuman sanksi yang bukan hukuman qisas. Wabitali, oleh karena itu, fala yaktasu alaihi, maka dia tidak dikenakan hukuman qisas baginya. Ada istilahnya mentakdib, ada istilahnya takzir. Takdib itu, takzir adalah bagi yang terkait dengan pidana. Kalau takdib adalah di luar yang menyangkut pidana, namanya takdib, pendidikan moral, ya, pembelajaran, ya, tentang hal-hal yang terkait dengan bukan pidana, hukuman dengan hukuman pidana, hukum pidana. Watul haku al-umu bil abi. Kemudian bagaimana kalau yang melakukan pembunuhan adalah seorang ibu? Di sini dalam penjelasan kita disebutkan watul haku al-umu bil abi. Seorang ibu adalah disamakan dengan ayah, ya. Fala yuktasu minha, maka tidak dilaksanakan hukuman qisas dari seorang ibu. Kita qomat biqatli waladi, apabila ibu itu melakukan pembunuhan kepada anaknya. Li'anan nasoja bilafdil walid, karena teks hadis itu ada dengan kata-kata al-walid, ya. Wa hiya ahadul walidaini. Nah, sedangkan ibu itu adalah salah satu di antara dua orang tua. Istawat bil hukmi mal abi, ya, di mana hukumnya adalah mempunyai posisi yang sama, punya kedudukan yang sama dengan ayah. Fadlan, utamanya, ala annaha aula bil birri, bahwa ibu itu lebih utama untuk berbuat baik kepadanya. Di dalam hadis yang terkait dengan ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, siapa sebenarnya orang yang lebih berhak untuk bersahabat kepadanya? Qal umuka sampai 3 kali. Nah, oleh karena itu, bahwa ala anna aula bil birri fakarat aula binafil qisas. Jadi karena ibu itu adalah lebih utama untuk berbuat baik, ya, maka ibu adalah lebih utama untuk ditiadakan tentang adanya hukuman qisas. Wa yasqutu al qisasu 'ala al walidi sawa'un kana musawiyan lil waladi fid din. Dan hukuman qisas gugur dari orang tua, artinya ayah atau ibu, sawa'un kana musawiyan bil waladi lil waladi fid din wal quri ta'u khalifun bidzalik. Baik anak itu, baik orang tua itu adalah sama dari segi agamanya, ya, wal hurriyati, dan kemerdekaannya, au mukhalifan bidzalika, ataupun dia berbeda antara ayah dengan ibu misalnya, atau ayah dengan
antara anak dengan ibu atau ayah anak dengan orang tua itu agama sama pun juga tidak ada masalah. Artinya hukuman qisasnya adalah gugur ya. Alasannya apa? Lianna intifa'al qisasi, karena peniadaan hukuman qisas itu asasuhu, di mana prinsipnya dan dasarnya adalah syaraful ubuwah, hanya murni karena adanya sifat kebapaan ya. Jadi sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua, kepada ayah. Wa huwa majutun fi kulli halin, dan kemuliaan sifat kebapaan itu adalah ada pada dalam semua hal, dalam fi kulli halin, dalam semua kondisi. Fala qatal al kafiru waladahu al muslim, seandainya seorang non muslim dia membunuh anaknya yang muslim, ayahnya non muslim kemudian punya anak muslim, orang tua itu membunuh kepada anaknya di mana satu agamanya adalah muslim, au qatalal muslimu walidahu, atau seorang muslim yang membunuh orang tuanya di mana orang tuanya adalah al kafiro, sertanya adalah non muslim, fala qisas, maka tidak dikenakan hukuman qisas ya dalam hukum pidana Islam al-nabi bagi ayah. Alasannya ba'li syarafil ubuwati, karena mulianya sifat kebapaan fil misal awal, pada contoh yang pertama, wala qisas alal ibni, dan tidak ada hukuman qisas bagi anak inda jumhurul fuqaha, menurut mayoritas para pakar hukum Islam, lintifai syaratil kafaah, karena tidak adanya syarat ya adanya kesetaraan fil misal lisani pada contoh yang kedua. Itu adalah bahwa walaupun beda agama tetap tidak bisa dilaksanakan hukuman qisas ya. Aspeknya adalah dilihat adalah karena dari sisi ada syaraful ubuwah, bukan dilihat dari sisi agamanya. Berikutnya adalah qatlul waladi walidahu. Bagaimana kalau yang membunuh itu anak membunuh orang tuanya? Qatlul waladi walidahu, jadi pembunuhan anak kepada orang tuanya. Wa ma idza qama al waladu bi qatli walidi, apabila seorang anak melakukan pembunuhan kepada orang tuanya, fa inna yutasu minhu, maka anak yang membunuh orang tuanya itu dilaksanakan hukuman qisas. Jadi hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukan oleh anak. Bittifaqil fuqaha, itu berdasarkan kepada kesepakatan para pakar hukum Islam. Dasarnya apa? Akhdan bi ummi adillatil qisas alladzi lam yastasni minhu illa qatlal walidi waladahu, di mana pelaksanaan bahwa seorang anak yang membunuh orang tuanya maka sanksinya adalah diberikan hukuman qisas kepadanya berdasarkan kepada umumnya ya dalil ya umumnya atau sifat umumnya beberapa dalil yang bicara tentang qisas, di mana dalam dalil-dalil itu tidak mengecualikan kepada anak yang membunuh kepada orang tuanya, kecuali orang tua membunuh kepada anaknya. Wali anal walida yajibu yukibu al walada lidatil waladi fala yang tadiru minhu nafan ila ihya dzikrihi, karena sungguhnya ayah ya itu adalah sangat cintai kepada anaknya, karena dilihat dari hanya murni dari segi lidatil waladi, karena keberadaan anak ya. Fala yang tadiru minhu nafan, maka ayah seorang orang tua tidak menunggu dari anak itu naf'an, adanya keuntungan ya, illa ihya dzikrihi, kecuali hanya menghidupkan mengenang daripada orang tua, mimma yad'uhu ilal khirsi ala hayatihi, dari hal-hal yang mendorong untuk agar dia al-khirs ya punya keinginan kuat untuk menjaga akan kehidupannya. Baik nama yukibu al-waladu walidahu ya, berbeda dengan anak yang mencintai kepada orang tuanya linafsi, karena orang tua, karena linafsi untuk dirinya, wa wali manfaatin yuridu falayatu ala kaitu waladihi, di mana dia karena ingin mendapatkan kemanfaatan yang ia inginkan, kemanfaatan itu
falayatuhu falayatuhu maka tidak mendorong kepadanya hadal khirsu keinginan itu ala hayati walidi atas kehidupan daripada orang tuanya di annama lahu yaulu ilaihi ba'da mati, karena hartanya orang tua itu akan kembali kepada anak ya setelah orang tuanya meninggal. Ini bedanya. Wali annal aba a'dhamu hurmatan wa haqqan minal aznabi. Alasannya apa? Karena ayah adalah lebih besar kehormatannya dan haknya daripada orang lain ya. Wa idza kana al waladu yaqtulu bi qadil aznabi fa inna qatlahu bi walidi bin babi awla. Apabila seorang anak ya membunuh ya, apabila ada anak yang membunuh bi qadil aznabi karena membunuh orang lain, fa inna qatlahu bi walidi min babi aula, maka anak yang membunuh orang lain itu ketika membunuh anaknya dimasukkan dalam bagian dari hal yang lebih daripada yang membunuh orang lain tadi itu. Wala yasiku qiyasul waladi alal walidi, dan tidak benar menganalogkan ya menganalogkan anak kepada orang tua ya. Wala yasiku qiyasul waladi alal walidi, tidak benar mengiaskan menganalogkan status anak kepada orang tua. Alasannya apa? Li'anna hurmatal walidi alal walidi akadu, karena kehormatan kemuliaan orang tua kepada anak itu lebih kuat daripada kemuliaan anak kepada orang tuanya. Wal ibnu mudhafun ila abihi, adapun anak disandarkan pada ayahnya bila tamlik ya, bila mitamlik dengan makna lam yang mempunyai unsur makna memiliki. Anta wa maluka, dalam hadis itu disebutkan anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu adalah menjadi milik orang tua kamu, milik ayahmu. Bikilah bil walidi alal walidi, berbeda dengan orang tua dengan anak ya. Yang ketiga bahwa syarat yang bisa dilaksanakan hukuman qisas bagi orang yang membunuh, unsur yang ketiga adalah adanya at-takafu, adanya kesetaraan. Jadi syarat orang yang seorang yang dibunuh ya, syarat orang yang membunuh bisa dilakukan hukuman qisas. Unsur yang ketiga adalah at-takafu, adanya kesetaraan ya. Setara itu seimbang ya. Alladzi alaihi jumhur wala minal malikiyah wasyafi'iyah wal hanabilah ya. Wal hanabilah ya, huwa istiratu ayyakunal maqtul kuffan lil qatil ya. Syarat ya, dasar hukum yang menjadi pedoman hampir mayoritas para fuqaha baik dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanabilah adalah bahwa syarat bahwa orang yang membunuh itu bisa dilaksanakan hukuman yang setara dengan pembunuhannya adalah ayyakunal maqtul kuf'an lil qatil, orang yang dibunuh itu adalah setara, sama, seimbang bagi orang yang membunuh, hatta yuqamal qisas, sehingga bisa dilaksanakan hukuman qisas. Wa illa, jika tidak ada kesetaraan, kesamaan, fal qisas soal qatili, maka tidak dilaksanakan hukuman qisas bagi orang yang bunuh. Wal kafa'atul mu'tabar, adapun kesetaraan, keseimbangan, keserasian, kesamaan yang diakui di dalam hukum pidana Islam adalah al kafa'atu fiddin wal hurriyah wal atibar bi ghairiha. Jadi adanya kesetaraan dari segi agama ya, dan kemerdekaan ya. Wala atibar bi ghairiha, dan tidak diakui unsur yang lain ya, selain daripada kafah dari segi agama dan al-hurriyah, adanya orangnya dan statusnya adalah merdeka. Fal fakiru kuf'un lil ghani, orang yang miskin, yang fakir adalah setara dengan orang yang kaya. Wasaghiru kuf'un lil kabir, anak kecil adalah setara dengan orang yang dewasa. Wal mar'atu kuf'un lil rajuli, seorang perempuan adalah setara dengan orang laki-laki.
Wal jahilu kufun lil alimi, orang yang bodoh adalah setara dengan orang yang pintar. Wa kamala tustaratu al kafah fi kamalidzat, ya. Dan tidak disyaratkan adanya kesetaraan itu dari kesempurnaan daripada artinya kesempurnaan daripada adanya organ tubuh, ya. Wa ya kamaludzat, kesempurnaan dari segi dari segi bikamalidzat, dari kesempurnaan dari segi esensinya atau bendanya, ya. Wa iya adapun kamaludzat kafah fi kamalidzat salamatul a'dha adalah selamat organ tubuhnya, artinya organ tubuhnya tidak cacat, ya, utuh organ tubuhnya. Salamatul a'dha adalah utuh atau selamat atau normal organ tubuhnya, bukan disabilitas misalnya. Falama adapun orang yang buta kufunil basir, dia adalah setara dengan orang yang bisa melihat. Wa maktul atrafi kufun lisalimiha, orang yang terpotong yang putus daripada organ tubuhnya adalah kufun, setara setara atau seimbang, ya, lisalimnya bagi orang yang normal atau yang selamat, yang tidak cacat daripada organ tubuhnya. Wasyarifu kufur lil wadi, orang yang terhormat, orang yang mulia adalah setara bagi orang yang tidak terhormat, orang yang rendahan lah. Walakin la yutalu al muslim bil kafir, tetapi tidak dilaksanakan hukuman qisas pembunuhan, tetapi tidak bisa dilaksanakan hukuman pembunuhan. Lain kalau tidak dilaksanakan hukuman qisas yang berupa pembunuhan tadi itu, seorang muslim yang membunuh orang kafir, ya. Walal hurru al-abda, dan tidak bisa dilaksanakan hukuman qisas yang berupa pembunuhan ketika seorang yang merdeka membunuh seorang yang budak. Ini adalah jumhur, ya. Tetapi dari mazhab Hanafi ya berbeda. Wa amal Hanafi itu adapun mazhab Hanafi fa innahum lam yastaritu ayyakunal maqtul kufanil qatil. Jadi mazhab Hanafi ini berbeda. Karena ini mazhab Hanafi adalah mazhab yang rasional, ya. Dia mazhab Hanafi berpendapat bahwa lam yastaritu tidak memberikan persyaratan ayyakunal maqtul kufanil qatil, bahwa orang yang dibunuh itu adalah setara dengan orang yang membunuh. Bayu talu indahum al muslim bidzini, ya. Oleh karena itu menurut mazhab Hanafi, ulama Hanafi ya berpendapat bahwa kalau seorang muslim membunuh orang yang dzimmi, yang muslim dapat bisa dilaksanakan hukuman qisas. Wal hurru bil abdi, orang yang merdeka yang melakukan pembunuhan kepada budak ya bisa dilaksanakan qisas, ya. Alasannya apa? Ya karena fuqaha Hanafiyah lam yastaritu tidak memberikan persyaratan ayakunal maqtul kufanil qatil, bahwa orang yang dibunuh adalah setara dengan orang yang membunuh, ya. Fayuqtalu indahum al muslim bidzimmi, ya. Oleh karena itu menurut ulama Hanafiyah, seorang muslim yang membunuh orang dzimmi yang non muslim ataupun orang yang budak membunuh orang yang merdeka, orang yang membunuh orang yang budak bisa dilaksanakan adanya hukuman pembunuhan, hukuman qisas, ya. Li'annahum nadharu, karena ulama Hanifah melihat ila asli takafu, bahwa adanya dasar hukum adanya kesetaraan itu fil insaniyah, tentang nilai-nilai kemanusiaan. Jadi mazhab ini memang mazhab yang rasional, ya. Jadi bahwa baik muslim atau non muslim ketika melakukan pembunuhan, pidana atau jinayah pembunuhan, maka bisa dilaksanakan hukuman yang setimpal. Wa iya adapun al insaniyah, jadi alasannya adalah nilai-nilai kemanusiaan. Jadi katakanlah kalau sekarang istilahnya mungkin asasi manusia. Jadi lihatnya adalah antara yang persoalan masalah kemanusiaan, ya. Wa iya adapun insaniyah wasfun mustarakun bainal qatil wal maqtul. Adapun nilai-nilai kemanusiaan itu adalah merupakan sifat yang
mustarakun yang sama-sama ada, ya, yang mustarakun yang sama-sama ada. Mustarak artinya yang menyertai, mustarikun yang menyertai bainal qatil wal maqtul, adalah orang yang membunuh dan orang yang terbunuh, ya. Nah, argumentasinya apa dasarnya ulama Hanafiyah yang berbeda dengan ulama jumhur, ya. Argumentasinya adalah bahwa faqad istadalla al-Hanafiyah, ulama Hanafiyah beristidlal, artinya memberikan nalar hukum, ya. Lima zabu ilaihi bima yali, terhadap pendapatnya dengan beberapa dasar ada dalil sebagai berikut. Satu, firman Allah Ta'ala, wa katabna alaihim fi anan nafsa bin nafsi, dan kami wajibkan pada mereka bahwa dalam masalah pembunuhan, bahwa orang yang membunuh jiwa orang, ya maka dia harus dibunuh, ya. Kutiba alaikum qisas fil qatl, diwajibkan bagi kalian semuanya hukuman qisas bagi orang-orang yang al-qatl adalah orang-orang yang terbunuh. Wa qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa man qutila mazluman, barang siapa yang dibunuh dengan secara zalim, faqad ja'alna walisi sultan, maka kami jadikan bagi walinya sultanan adalah kekuasaan. Fala yusrifu fil qatl, karena itu jangan berlebihan dalam melakukan pembunuhan. Bahwa jutilalati, adapun petunjuk daripada ayat-ayat di atas, wa huwa fil umumi al-mustabad min hadil ayah, adalah nilai-nilai yang sifatnya umum yang diambil dari ayat-ayat ini bin ghairi fasilin, dengan tanpa memisahkan, membedakan baina qatilin wa qatilin, antara orang yang terbunuh dan orang yang wa qatilin, antara orang yang terbunuh yang satu dengan terbunuh yang lain. Wa nafsin wa nafsin, antara jiwa satu dengan jiwa yang lain. Wa matlumin wa matlumin, antara orang yang teraniaya satu dengan teraniaya yang lain. Itu argumen rasionalnya yang dikukuhkan oleh ulama Hanafiyah. Yang kedua, walakum bil qisasi hayatu ya ulil albab, dan bagi kalian dilaksanakan hukum qisas adalah dalam rangka menjaga kehidupan bagi orang-orang yang berakal. Wa yaqulu sahibul bada'i, penulis kitab Sahibul Bada'i Al-Bada'i Al-Kasani mengatakan, wa tahqiqu ma'nal hayat, ada untuk mewujudkan makna kehidupan fi qatil muslim, dalam membunuh seorang muslim, bidzimmi, karena melakukan membunuh kepada orang yang kafir dzimmi, ya, ablagu minhu, ya, lebih sangat, ya, lebih ablagu, lebih bisa lebih utama, ya, ablagu lebih bisa mencapai tujuan, ya. Ablagu lebih dasar, lebih penting, ya, lebih utama minhu, dari ad-dimi tadi itu, fi qatil muslim bil muslim, dalam membunuh seorang muslim karena membunuh muslim yang lain. Alasannya apa? Li'anal adawah diniyah, bahwa permusuhan yang bermuara dari unsur agama, ya, karena permusuhan yang berkaitan dengan masalah agama, ya, masalah-masalah yang sifatnya rasialis, ya, ini, ya, karena permusuhan yang berunsur dari terkait dengan faham keagamaan, ya, tahmilu, mendorong al-qatli, terjadinya pembunuhan, ya. Jadi karena perbedaan agama itu bisa menyulut adanya sebuah pembunuhan, khususon utamanya indal qatli, ketika dalam keadaan emosi. Jadi antara muslim dengan non muslim itu beda. Ketika beda agama, kadang-kadang justru memicu atau menyulut terjadinya sebuah ekses yang lebih besar. Yang ketiga adalah hadisnya bima rawahu Abdurrahman al-Baliyani al-Bailamani ani radhiyallahu anhu ani makna Rasulullah qala, Rasul mengatakan, kutila anna Rasulullah qatala musliman bimuahadin, ya. Rasulullah SAW, hadis riwayat Ibnu Ma'an, Rasulullah membunuh seorang yang muslim
bimu'ahadin. Jadi Rasulullah pernah membunuh seorang muslim karena muslim ini membunuh orang kafir mu'ahad. Jadi kafir yang sudah tunduk kepada aturan-aturan Darul Islam, Darul Silmi, ya. Waqala, dan Nabi mengatakan, ana akramu man wafa bidimmatihi. Saya adalah orang yang lebih mulia. Saya adalah akramu man, orang yang lebih mulia yang harus memenuhi, ya, bidimmatihi, dengan ana akramu man waffa bidimmatihi. Jadi saya adalah orang yang lebih mulia yang harus memenuhi bagi orang-orang yang orang-orang non muslim yang mereka mengaku atau di statusnya adalah sebagai kafir dhimmi, ya, karena dia sudah tunduk kepada hukum-hukum negara, ya. Jadi artinya apa? Non muslim yang berada di negara Islam itu juga mendapatkan hak perlindungan ketika mereka sudah statusnya adalah kafir muahad. Jadi kafir muahad, ya, kafir yang sudah tunduk kepada aturan-aturan negara, mereka mau bayar pajak dan mengikuti aturan-aturan yang lain. Yang ketiga adalah yang keempat adalah hadis riwayat Marwi an Ali bin Abi Thalib anau utiya birajulin. Hadis riwayat Ali bin Abi Thalib anau sungai Ali bin Abi Thalib utiya, didatangkan birajulin dengan seorang laki-laki minal muslimina, dari umat kalangan orang Islam, qatala rajulan, yang di mana orang laki-laki ini membunuh laki lain, min ahli dhimmati, dari orang-orang yang non muslim tapi sudah tunduk kepada hukum negara. Faqamat alai al-bayinata. Kemudian Sayyidina Ali mencari bukti-bukti, ya. Artinya Sayyidina Ali mencoba mencari informasi, mencari alat-alat bukti, memanggil para saksi bagaimana sebenarnya proses daripada muslim yang membunuh non muslim tadi itu. Setelah bukti-buktinya lengkap bahwa orang yang muslim tadi yang bunuh orang non muslim tadi itu, fa'amara biqatlihi, Sayyidina Ali memerintahkan untuk membunuh seorang laki-laki muslim. Artinya apa? Bahwa hukum betul-betul ditegakkan ketika memenuhi sebuah aturan-aturan yang memang harus secara tegas, ya, bahwa hukum tidak ada diskriminasi, ya. Kalau aturannya seperti itu memang harus dilakukan. Yang kelima adalah al-ijma'. Ijma' ulama, kesepakatan ulama, al-anna yadal muslim taqta idza sarqa malad dhimmi, bahwa tangan seorang muslim dipotong tangannya ketika dia mencuri harta orang non muslim, orang kafir dhimmi. Fa in kanat hurmata hal fa idza kanat hurmatu malihi ka hurmatil malil muslim, apabila kehormatan, kemuliaan harta seorang dhimmi, kafir dhimmi, adalah sama dengan kehormatannya daripada hartanya seorang muslim. Fa inna hurmata damihi ka hurmati damil muslim. Sesungguhnya kehormatan daripada darah seorang muslim, seorang non muslim, adalah sama dengan kehormatannya darah seorang muslim. Yang keenam adalah al-ijma'. Hukumnya adalah ijma' ulama. Ana ala anna lidhimin malil muslimin, ya, apa yang menjadi hak bagi orang-orang yang non muslim adalah juga memiliki yang sama yang dimiliki oleh orang-orang muslim. Wa alaihim ma'al muslimina, demikian juga orang-orang yang non muslim mempunyai hukum hak yang sama yang harus diberikan kepada orang-orang muslim. Wa in aqada ad-dhimmah qad bana ala dzalika. Jadi karena mereka telah membuat kesepakatan, ya, membangun semacam komitmen bersama apa yang harus dilakukan dalam kaitan dengan kehidupan di dalam sebuah negara, menyepakati hukum-hukum yang telah disepakati dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Wa anna hadza yujibu, oleh dengan dasar inilah maka harus ayuqoda, untuk dilaksanakan hukuman qisas
minal muslim dari seorang muslim idza qatala dzimmiyan apabila melakukan pembunuhan kepada orang kafir dzimmi wa illa jika tidak laksanakan in hormat adil qaidah maka rusaklah rapuhlah daripada kaidah-kaidah hukum ini, aturan-aturan hukum ini. Amma jumhurul fuqaha ini yang berbeda dengan mayoritas para fuqaha. Amma jumhurul fuqaha adapun mayoritas para fuqaha alladzina yarawna qatal muslim bil kafir yang tidak berpendapat bahwa orang muslim dibunuh karena membunuh orang non muslim. Adapun pendapat para fuqaha atau mayoritas para fuqaha yang berpendapat bahwa orang yang muslim yang membunuh orang non muslim tidak dapat dilakukan hukuman qisas ya. Mereka antara lain adalah mempunyai dasar-dasar hukum sebagai berikut. Jadi orang yang muslim membunuh orang non muslim tidak dilaksanakan hukuman qisas ya. Karena tadi itu tidak adanya namanya at-takafu, ada kesaraan. Adapun argumentasi mereka, para ulama jumhur fuqaha yang mengatakan bahwa orang muslim yang membunuh orang non muslim tidak dilaksanakan hukuman qisas. Satu, anal qisas qa'imun 'ala masadil masalah. Hal argumentasinya adalah hukuman qisas itu harus ditegakkan ya. Dilaksanakan atas dasar kesetaraan. Wal masalah keseimbangan. Kesamaan dan kesetaraan ya. Minal qatil wal maqtul dari orang yang membunuh dan orang yang dibunuh ya. Wala musawata wala masalta bainal muslim wal kafir. Tidak adanya kesamaan ya dan kesetaraan antara seorang muslim dan non muslim. Jumhur berargumentasi dengan surat Al-Hasyr ya. Afana ja'al muslimina kal muslimin? Apakah kita jadikan orang-orang muslim sama dengan orang-orang yang mujrim, orang-orang yang melakukan jarimah ya. Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana Anda akan memberikan keputusan hukum? La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Surat Al-Qalam itu. Kemudian dalam surat Al-Hasyr disebutkan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, tidak sama orang yang penghuni neraka dan penghuni surga. Yang kedua adalah bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib ya. Di mana Nabi telah bersabda al-mu'minu tatakafau dimahum. Orang mukmin itu adalah setara darah mereka. Wa hum yatun ala man siwahum. Ya, mereka orang-orang mukmin itu adalah mempunyai kekuasaan kepada orang yang di bawah mereka. Wa yasabidi mati adnahum, dan itu berlaku hak kepada orang yang di bawahnya. Ala la yuqtalu min bikafirin. Oleh karena itulah maka tidak dibunuh seorang mukmin karena bunuh orang kafir. Wala du ahdin fi ahdihi, dan juga tidak dibunuh karena seorang mukmin yang membunuh kepada orang-orang yang kafir muahad ya. Yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bimaru Abu Juhaifah, hadis riwayat oleh Abu Juhaifah qala sa'altu aliyan, aku bertanya pada Sayyidina Ali, indakum syai' laisa fil Quran, apakah di dalam bagi kamu apakah ada ketentuan hukum lain selain daripada Al-Quran? Faqala al-aqlu, yaitu adalah sahabat Abu Juhaifah mengatakan al-aqlu, dasar hukum selain Al-Quran adalah akal. Wa fikakuka al-asir alla yaktula muslimun bi fakirin. Wa fikakwa, adapun melepaskan wa fikakul asiri, adapun melepaskan tawanan ya. Wa fikakul asiri, dan melepaskan al-asiri tawanan dalam peperangan. Wa la yuqtala muslimun bi kafirin, dan tidak dibunuh orang yang muslim membunuh orang kafir. Qala Ibnu Mudir walam yasihan nabiyyu khabarun itu. Ibnu Mudir mengatakan tidak sah, artinya tidak benar, tidak sahih kalau ada hadis yang bersumber dari Nabi yang bertentangan dengan dengan perkataan Sayyidina Ali tadi itu. Bahwa judilalati fi ini
Adapun petunjuk hadis ya, petunjuknya di dalam dua hadis di atas, anau manasoni fil maudhu ya, bahwa dua hadis di atas adalah sebagai sebuah teks, sebuah nusus, teks-teks agama yang membicarakan tentang tidak harus takafuk, tidak ada kesetaraan antara orang yang membunuh orang yang dibunuh. Wa anau ma yukhasisoni al-umum, bahwa hadis di atas adalah memberikan taksis, memberikan pengecualian al-umum secara umum al-mustabad min ayati, yang dapat diambil dari beberapa ayat yang menjadi pijakan daripada alat istinad alai al-Hanafiyah, yang menjadi sandaran daripada fuqaha Hanafiyah. Ya. Yang keempat, al-ijma adalah ijma ya, hukum ijma. Anal muslim layak tulu bil musta'man ya, bahwa seorang muslim tidak bisa dibunuh karena membunuh orang yang kafir musta'man. Jadi kafir musta'man adalah kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari negara. Bayang bagi Allah Ta'ala bidhimi, maka sebaiknya seorang yang muslim tidak dibunuh karena membunuh seorang kafir dhimmi. Yang kelima, innalladzi yu'tabaru maksumud dhimmah maksumud dami bitalakin, sesungguhnya kafir dhimmi itu tidak diakui ya, maksumud dami, dilindungi dari darahnya, mendapatkan perlindungan daripada darahnya, artinya ada mendapat perlindungan kehidupannya bitalakin secara mutlak. Innama dzalika muqayyadun bi khalil wafa, semua itu dapat dibatasi dalam ketika dia memenuhi tentang kewajiban sebagai ketika dia memenuhi ya bi ahdi dhimmati, dengan semacam perjanjian ya, untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Jadi waqad yang kusu fi ahdihi ya, dan tentunya dia telah merusak darah-darah perjanjiannya. Wa fi hadil hal, dalam keadaan ini layakunu maksuman dami, karena dia non muslim itu kafir dhimmi tadi telah merusak kesepakatan, komitmen perjanjian yang telah disepakati, maka dia termasuk orang yang terlindungi darahnya. Wa hadhihi halun tujadu musyubah. Nah, kondisi semacam inilah yang menyebabkan adanya namanya syubhah, adanya keraguan-raguan ya, adanya ketidakjelasan. Karena ladut bahwa pidana itu idra'u al-hudud, ditolak adanya pelaksanaan hukuman had bisyubhat, dengan adanya ketidakjelasan. Wal qisasu yudra'u bisyubhat, adapun hukuman qisas itu ditolak ya, dengan adanya hal-hal yang tidak jelas ya, masih adanya kekaburan. Kama tudra'u al-hudud, sebagaimana ditolak adanya pelaksanaan hukuman had. Urusan qisas binasi utamanya adalah qisas di dalam terhadap jiwa seorang. Maka terjaha al-Imam Asy-Syaukani, Imam Asy-Syaukani telah menguatkan ra'yal jumhur, pendapat jumhur ulama fi adami jawazi qatlil muslim bil kafir, tentang tidak bolehnya ya, tidak adami jawaz, tidak bolehnya membunuh seorang muslim karena membunuh orang kafir. Dikali dengan firman Allah Ta'ala, al-haqqu ma dzaba ilaihi al-jumhur. Jadi pendapat yang benar adalah pendapat yang dikemukakan oleh jumhur ulama. Wa yu'aidu, dan pendapat itu dikuatkan dengan firman Allah Ta'ala, wa la yaj'alullahu lil-kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak menjadikan bagi orang-orang kafir al mubina, kepada orang mukmin sabilan, sebagai jalan lain ya, memberikan jalan lain. An-Nisa ayat 1/1. Kemudian walau kana lil kafiri aqtasabil muslim, kalau seandainya orang non muslim dikisos, dilaksanakan kisos karena bunuh orang muslim, lakana dalika, maka hal itu a'dama sabilin ya, adalah merupakan jalan yang terbesar. Maka Allah Ta'ala yakun sabil, dan Allah telah meniadakan bagi non muslim tadi itu, bagi orang kafir, untuk memberikan jalan keluar nafyan muakkadan, di mana meniadakan hak bagi non muslim itu adalah dengan adanya penguatan
dari ayat An-Nisa 141 itu ya. Sangat peniadaan adanya bagi non muslim itu adalah dikuatkan dengan An-Nisa 141 tadi itu. Wa ba'da dzalika an bayyana, dan setelah itu Allah menjelaskan dhafal athar, lemahnya beberapa hadis ala disadal bil Hanafiyah yang menjadi dasar daripada fuqaha Hanafiyah. Amal Hanafiyah, adapun ulama Hanafiyah, faqat awwalu hadis, memberikan penafsiran terhadap hadis la yuqtalu mu'minun min kafirin, bahwa orang mukmin tidak dibunuh karena membunuh orang kafir, wala du ahdin fi ahdi, dan tidak dibunuh orang yang kafir ahdi ya, kafir muahad karena fi ahdi, karena sifat tadi itu, sifat kafir ahdinya tadi itu. Bi anal murad bil kafir, adapun yang dimaksud dengan kafir al musta'man adalah kafir yang mendapatkan perlindungan keamanan dari negara itu, dia nau atfun, itu adalah karena diatafkan. Baladu ahdin biadi, dan tidak ada orang yang kafir ahdi ya, kafir muahad biadi pada masanya ya, pada masa Rasulullah alal muslimi. Maka nama adapun mana hadis lain, kalau tidak dibunuh mukmin seorang mukmin bi kafir karena bunuh orang kafir, baladu ahdin bi, dan tidak dibunuh orang yang kafir muahad ya bi karena bunuh seorang mukmin ya. Wa naqulu bihi, dan kita berpendapat au nahmilu, atau kita memahaminya ala hada, atas dasar bahwa orang mukmin tidak dibunuh karena bunuh orang kafir tadi itu taufikon, karena melakukan semacam menggabungkan ya bainal adillati, di antara beberapa dalil, sianatan, karena menjaga lah kepada adanya dalil-dalil itu anitanakuti, dari adanya unsur hal yang sifatnya kontradiktif ya, hal-hal yang sifat berlawanan. Faqad rajahkan, telah menguatkan Syekh Abu Zahra telah menguatkan ma'adzaba ilaihi Hanafiyah, apa yang disebutkan oleh ulama Hanafi, qolihi wa fil haqi, dan menurut pendapat yang benar, inna dzalika ra'ya, bahwa pendapat itu walladzi yatafiqu ma samawati Islam, adalah pendapat yang sesuai dengan apa toleransi Islam ya, wa ma sannahu, dan apa-apa yang telah digariskan oleh Islam, min nudumin, dari beberapa aturan-aturan hukum ya, adapun aturan-aturan hukum ahkamu nudmil adalati, lebih lebih ahkamu ya, lebih kokohnya tentang aturan-aturan atau norma-norma keadilan. Wal adalatu allati tuqribu at-taqwa, adapun adalah yang bisa lebih mendekatkan kepada takwa. Wa adalah hukumnya, adapun keadilan hukum, hiya al-mizan, adalah adanya kesetaraan, adanya keseimbangan ya. Wa adalatun nafsi, adapun keadilan terhadap jiwa, ya lubul fadilati wal Islam, keadilan terhadap jiwa adalah merupakan esensi keutamaan dan nilai-nilai dan ajaran Islam. Waladhi yufahamu min kalami Dr. Mahmud Fauzi Faidullah, adapun yang dipahami dari perkataan Dr. Muhammad Fauzi Faidullah wa Abdul Qadir Audah huwa tarjihu madhabil Hanafiyah, yaitu menguatkan pendapat Imam Hanafiyah daripada pendapat jumhur, di mana seorang muslim yang membunuh orang non muslim adalah juga dilaksanakan hukuman kisos, yang berbeda dengan pendapat jumhurul ulama. Baik, saya kira itu nanti dimasukkan hari ini untuk fikih kinayah, tetap mengisi absen di LMS ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.